please lah ya bro. Subscribe sekalian juga, enjoy this video. Subscribe. Siapa asing siapa? Konkret. Ya, lokal dulu. Lokal. Kalau lokal yang punya kapasitas integritas Fahri Husaini. Fahri Husaini. Ya. Timnas senior ya? Ya. Oke. Asing. Yang paling dekat, yang konkret Pak Hang Seo atau Akira Nishino. Lalu pasti ada banyak orang. Asia juga? Akira Nishino kan di Thailand gagal. Asia juga? Belum tentu di Indonesia gagal. Asia juga berarti? Iya, Akira Nishino Jepang. Iya, maksudnya pilihannya dari Bung Towel. Kan yang terdekat. Oh, kayak terdekat mungkin Thomas Doll udah tahu sepak bola kita. Oh, udah iya. tahu busuk-busuknya juga. Iya kan, dia sering ngeluh federasi kan. Iya. Nah, tapi kalau buat saya Pak Hang Seo sudah ada di level persaingan tim-tim ASEAN, Akira Nishino. Gagal di Thailand pasti pertanyaannya begitu. Belum tentu loh. Dulu Peter Witt juga merajai Karena kita Asia kan Tenggara. bicara tentang filosofi kan. Iya. Filosofi sepak bola kita lebih cocok mana? Jepang atau ini? Peter Witt sukses di Thailand gak sukses di Iya, kita? iya. Maksudnya dulu Iya. Peter Witt di Thailand oke. iya. Tapi di 2004 awal dia masuk bagus itu pelatih. Iya, awal-awal. Habis itu kan ribut-ribut. Sama supportnya. Maksud saya gini loh, federasi itu harus mensupport yang sama. Simpel buat saya bahwa pembangunan tim nasional Indonesia ini bukan pembangunan berdasarkan satu dua individu. Ya, bahwa tim nasional ini maju karena Erick Thohir juga. Erick Thohir kalau tidak punya pelatih, tidak punya pemain, ya tidak mungkin. Sama. Oh, tim nasional kita ini maju karena misalnya J Indes, nggak mungkin. J Indes main back sendiri, kita main 1, ya 4-5. Mungkin nggak? Backnya 1, midfieldernya 4, penyerangnya 5. Hah? Nggak mungkin. J Indes pasti perlu 2 teman di belakang, 3 teman di belakang, atau 4 teman di belakang. Ini tergantung formula. Ya, dan tentu sama pelatih juga. Bahwa kita perlu punya pelatih yang punya standar dunia. Tapi saya yakin Coach Sintayong tahu bahwa tanpa dukungan PSSI hari ini, ya tanpa tentu kualitas pemain hari ini, ya tidak mungkin kita sampai di sini. Ya, Coach Sintayong dengan saya punya hubungan yang baik. Ya, yang saya dengar beliau sedang dalam perawatan di rumah sakit, kita berikan waktu. Sakit ya guys. Oh, lagi sakit. Kalaupun dari Korea mengingatkan Coach Sintayong, saya nggak bisa melarang. Ya, sama juga kalau misalnya ada pelatih bulu tangkis kita diinginkan oleh negara lain, ya saya nggak bisa melarang. Ya, tapi percayalah pembangunan tim nasional ini bukan berdasarkan satu individu. Saya kira Yap, betul. Banyak tim nasional ini banyak komponen yang terlibat gitu ya guys. Pemerintah hadir, PSSI hadir, supporter hadir, ya, tim pemain yang cakap, ya, official yang cakap, dan juga pelatih sekali berkonsentrasi. Jadi itu polisinya saya. Yes. Ya. Hey Korsel, cukup lah. Jangan coba untuk mengusik-ngusik Komentar STY. netizen ini guys. Orang mau perpanjang kontrak memang belum sign secara resmi. Ini yang bahaya ini. Betul. Ya bahkan medianya itu mengabarkan, menggembor-gemborkan STY untuk kembali menjadi pelatih Korea Selatan. Padahal waktu itu dipecat. Sampai dilempar telur, lempar apa. Karena gagal membawa Korea Selatan di Piala Dunia. Tapi kenapa sekarang dipuja-puja lagi? Kenapa sekarang ingin dikembalikan lagi? Setelah dia sedang berproses dan progres itu jelas bersama dengan timnas Indonesia. Ini kan gak fair kalau menurut gue. Dan gue yakin 2500% STY tidak akan mengambil jabatan sebagai pelatih Korea saat ini. Karena dia pernah bilang dia mau jadi pelatih Korea lagi, tapi nanti. Sekarang ini waktunya STY masih menjadi pelatih timnas dan akan menjadi pelatih timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Oke, semoga cepat peresmian penandatanganan kontrak barunya dan perpanjang kontrak sampai 2027 ya kalau nggak salah. Ya semoga cepat. Ngeri juga nih. Memang sejak 2 minggu yang lalu PSSI dalam hal ini Pak Erik sudah menyodorkan surat kontrak untuk diteken oleh STY, tapi belum diteken. Ya, dia kemudian balik ke Korea untuk ada pemulihan di sana, ada perawatan dan dia masuk rumah sakit untuk penyegaran tentunya. Jadi harus ada recovery. Sehingga ini ditunggu ya kalau dia balik untuk tanda tangan
untuk masa sampai 2027. Nah, STY itu rencana akan ke Kuala Lumpur setelah dia balik pada Sabtu yang lalu, ya, beberapa pekan yang lalu. Nah, dia akan, jika bugar, dia akan tiba untuk menyaksikan undian drawing Piala Dunia, pra Piala Dunia Zona Asia, 27 Juni di markas besar AFC di Kuala Lumpur. Nah, di sana STY akan hadir untuk menyaksikan di mana posisi Indonesia nantinya dalam 3 pot yang akan dibagi. Ketika rumus ini berkembang dengan Korea menginginkan jasa dari pelatih Sintayong untuk ke depan, bagaimana tanggapan dengan Ketua Umum? Pak Ketua Umum secara jenderal yang mengatakan bahwa terserah Sintayong, keputusannya ada di dia. Ya, kalau Korea menginginkan STY dan STY mau, silakan. Kami tidak akan melarang. Ya, walaupun memang sudah ada kesepakatan itu bahwa dia akan teken kontraknya. Karena ini memang belum diteken. Sehingga banyak itu yang beredar, apakah karena STY belum teken ini, kemudian dia akan nanti melihat untuk perkembangan menerima jabatan pelatih tim kepala pelatih kepala di tim nasional Korea. Itu kan masih menjadi tanda tanya. Ya, karena ke sana menurut Pak Ketua, dia itu dalam penyembuhan, ada perawatan sambil menunggu dia balik. Sudah ada pembicaraan memang untuk ke depan. Positif thinking Jika lagi. dia sukses bersama dengan tim senior dan tim junior kita U23 itu pasti akan tanda tangan, dan STY sudah oke. Sudah setuju. Ini yang dijaga komitmen ini, Pak Ketua masih yakin bahwa STY tidak semudah itu akan kemudian berbalik untuk bisa keluar dari tim nasional Indonesia. Tapi sekali lagi Pak Ketua bilang bahwa dia terserah STY, ya. Dia tidak akan melarang-larang tentunya atau menghalangi kalau memang itu diinginkan semua oleh pihak KFA, pihak Korea Selatan, dan STY juga mau bisa mendapatkan jabatan sebagai pelatih kepala, silakan, kata Pak Ketua, ya. Namun Pak Ketua akan ingin melihat dalam beberapa hari ke depan untuk ada pembicaraan lagi, ya, ketika dia balik untuk melanjutkan teken ini karena sudah disodorkan sebelumnya. Nah, kenapa ini belum? Ada pembicaraan nantinya untuk target-target yang akan diberikan oleh STY ketika dia sampai 2027. Ini perlu untuk dilakukan oleh STY biar ada tantangan, ada challenge buat STY untuk mewujudkan itu seperti yang dilakukan kemarin baik di senior maupun di tim U23. Itu yang akan dibicarakan untuk dia teken. Tapi pada prinsipnya STY ini sudah sudah setuju untuk dia perpanjang kontrak. Ya, karena itu yang dia inginkan kan, ada kejelasan dari masa depan dia bersama dengan tim nasional kita. Dan itu sudah ada. Karena suratnya sudah dibikin. Ya, tinggal nantinya akan pembicaraan itu untuk diteken, dan saya masih yakin ya bahwa STY itu akan berada di kita, akan memilih tim nasional Indonesia. Teman-teman tuh yang jangan khawatir ya, bagi netizen penggemar sepak bola Indonesia kita akan kehilangan STY, walaupun Pak Erik sudah mengatakan kalau memang diinginkan Korea oke aja ya, dia tidak ragu untuk bisa melepas ini ya. Tentunya dia sudah berpikir sebagai ketua umum akan mengantisipasi untuk mendatangkan pelatih-pelatih yang bagus juga dengan grade A. Seandainya kejadian itu terbukti bahwa STY itu dipinang, diambil oleh pihak Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Itu ya guys, beberapa respon dari pengamat sepak bola maupun netizen. Gonjang-ganjing ini dimulai karena Federasi Sepak Bola Korsel itu menginginkan Sintayong untuk kembali lagi mengarsiteki timnas Korsel ya guys, karena Sintayong ini, STY ini sebentar lagi kontraknya mau habis gitu. Tetapi Pak Erick Thohir selaku ketua PSSI itu sudah menyodorkan perpanjangan kontrak, dan STY tampaknya menyetujui untuk melakukan perpanjangan kontrak sampai tahun 2027. Tetapi Pak Erick Thohir mengatakan tadi kan bahwa apapun keputusan Sintayong itu beliau menghormati. Kalaupun seandainya STY ini pindah ke Korsel, Pak Erick mengatakan sudah mengantisipasinya, sudah mencoba mencari pelatih timnas senior maupun U23 untuk mencari posisi yang terbaik kayak gitu, pelatih yang terbaik. Tetapi Pak Erick Thohir berharap karena STY ini sudah punya pengalaman yang cukup bagus, itu
berusaha untuk mempertahankannya, bahkan sudah menyodorkan kontrak perpanjangan kontrak baru ya guys. Dan Bang Tohel ini justru kalau seumpama STY ini pindah, itu menurut dia tadi seperti video di awal tadi, pelatih yang terbaik untuk menggantikan STY ini seperti yang disebutkan oleh Bang Tohel tadi. Dan yang pasti gonjang-ganjing ini dimulai karena adanya ketertarikan Federasi Sepak Bola Korsel untuk menarik STY untuk mengarsiteki timnas Korsel gitu ya guys. Oke, itu saja berita yang viral hari ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.